Podcast dengan Mr. Hack pasti dapat AHA. Bersama saya lagi Gendro Salim di Podcast dengan Mr. Hack pasti dapat AHA. Hari ini saya akan coba kutak-katik yang namanya Industri 4.0. Jadi Industri 4.0 atau Masyarakat 5.0 yang sudah digadang-gadangkan akan menjadi industri yang luar biasa di era yang sekarang, dipercepat dengan namanya pandemi. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Salah satunya namanya digital payment. Salah satunya namanya fintech. Jadi saya hari ini sangat beruntung akan bisa mewawancara salah satu pelaku dari fintechnya itu sendiri. Dan kita mau belajar tuh fintech tuh kayak gimana, kegunanya tuh apa, kenapa kita mesti kesana dan seterusnya. Yang tentunya menurut saya, kita udah nggak bisa menghindari yang namanya digital payment. Tidak bisa menghindari yang namanya fintech. Cuman, kalau kita nggak ngerti, nggak paham, gitu kan, terus mau sampai kapan kita paham? Jadi, sekali lagi, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan memanggil nanti narasumber kita bernama Aryo Utomo. Beliau backgroundnya perbankan juga. Beliau salah satu orang yang saya kenal dari Bank Indonesia, karena kebetulan sebagai mentor dari Pak Aryo, saya lihat beliau cukup agresif, cukup proaktif untuk melakukan banyak hal untuk bisa memuluskan produknya dia bisa dipakai oleh banyak masyarakat. Jadi untuk tidak panjang lebar lagi, kita panggilkan Pak Aryo Utomo. Oke. Halo Pak Aryo. Baik Pak. Pak Aryo, saya selalu gini Pak. Pertanyaan yang pertama tuh, kenapa masuk ke industri itu? Gitu. Ini kan industri yang nggak gampang Pak. Kenapa Pak? Oke. Kenapa bisa dibilang masuk ke industri ini ya? Sebenarnya banyak ya industri yang harus dipilih dan yang kira-kira peluangnya masih banyak ya di depan mata. Kalau bilang industri fintech ini kan kita bilang sudah lama ya. Ibaratnya kita bukan sebagai leader lagi, tapi mungkin kita bisa jadi follower yang untuk ke beberapa kalinya. Nah, kita melihat kebutuhan sih Pak, sebenarnya gini. Jadi beberapa pemain fintech ya, aplikasi keuangan ya, terutama banyak Pak. Jadi memang begitu banyak, terus dan belum menyasar ke segmen-segmen tertentu gitu. Oke. Nah, dari situ mungkin masih banyak kita melihat masalah ya. Karena memang sebelumnya dulu saya bekerja di industri keuangan juga di perbankan. Dari situ saya mulai belajar, saya mulai riset. Kenapa sih orang itu datang ke bank? Kenapa sih orang itu mau loh berjam-jam ngantri ke bank? Mau loh orang datang, let's say misal rumah saya di mana ya? Di kampung lah, perbatasan, tapi bank itu ada di 5 km, 10 km, 10 km, kabupaten lah ya, baru bisa. Nah, kenapa sih? Nah, dari situ mungkin kita melihat, oh ini mungkin solusinya supaya orang itu tidak datang jauh ke bank, tapi dia tetap bisa nyaman bertransaksi, dia bisa nabung, dia bisa bayar kebutuhan hari-hari, dia bisa kirim uang ke saudaranya, keluarganya. Nah, di situ mungkin kita mulai masuk pasarnya, pasar industri keuangan. Ya paling kita melihat lagi ini bagaimana fintech ini kita bisa memberikan edukasinya dan bisa di-accept sama masyarakatnya. Pak Aryo gini, kan Pak Aryo yang menurut saya lebih mendalami fintech. Ya, Pak. Fintech itu kalau dibagi besarannya tuh ada berapa sih Pak? Bagi besarannya nih misalnya kan ada e-wallet, ada payment gateway, apalagi sih? Ada e-wallet, ada payment gateway, ada peer to peer. Ini kita bicara yang sistem pembayaran dulu Pak. Jadi kan ada sistem pembayaran, ada yang investment, ada yang pinjaman. Nah, sistem pembayaran aja deh, kan Bapak masuknya ke sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu ada apa aja? Ada payment gateway, terus ada transfer dana, alat pembayaran, e-money, terus yang pakai kartu, ya kan, issuer card, terus ada yang switching. Jadi Pak, switching itu seperti kayak
teknologinya lah Pak, seperti kayak Kiriman uangnya ya. kirimannya ya, processing paymentnya di situ sih. Sama kalau yang konvensional ada sekarang sih remittance itu udah masuknya ke transfer dana, cuman ada yang konven, ada yang udah main masuk ke digital. Siap. Itu sih Pak untuk klasternya ya. Kalau dulu namanya Wesel. Wesel, iya, Wesel, iya. Kayaknya masih banyak loh Pak orang pakai Wesel. Ya di daerah-daerah Daerah-daerah tertentu ya, terpencil gitu ya ceritanya. Oke. Oke, nah Bapak mulai membangun ini saya tadi dengar di 2019-an. Betul. Gitu ya. Apa sih Pak yang paling berat dalam membangun ini menurut saya, menurut Pak Aryo? Paling berat membangun Paling menantang, paling ya berat lah. Pokoknya kan setiap industri kan ada beratnya nih. Iya. Paling berat di mananya Pak? Paling berat sih pasti dari niat dulu sih Pak. Gitu kan. Dari niat dalam hati itu bisa nggak sih saya seperti ini kan? Let's say misalnya kita punya background misalnya di tempat sebelumnya pernah bekerja di perbankan, ada yang orang ahli teknologi kan, ada yang mungkin jago marketing. Cuman kita ngelihat lagi bisa nggak sih? Nah dari sini kita mulai berpikir tuh, ini mungkin tantangan di awalnya dulu Pak. Jadi seperti kayak menyatukan misi ini, visi misi dari sekitar 3 sampai manusia dengan latar belakang berbeda, dengan pemikiran berbeda. Nah kita menyatukan visi yang bersama. Itu untuk apa tadi, tantangan yang terberat di awal itu seperti itu. Ya, setuju. Itu untuk dari sisi internalnya mungkin Pak. Setuju. Mungkin kalau untuk lebih ke yang lainnya, eksternalnya atau apa, budgeting segala macam, itu lebih dari sisi yang setelah kita keluar dari internal, mungkin untuk eksternalnya Pak. Oke. Jadi dari masalah internal baru kita bisa menghadapi eksternal lebih mudah lagi. Ya. Karena kalau ini aja masih pada bener Pak, riuh gitu ya, iya. lebih pusing lagi ngurusin otak eksternal. kusut sana sini kan, ini aduh, tapi belum bisa bersatu. Nah buat apa kita melangkah ke sana? Bapak codingnya orang luar atau memang udah partner? Kita bayar Developernya yang lain. developer lah gitu kan. Oke, jadi begitu internalnya udah beres, baru kita bisa perang bahasa saya. Betul. Nah, Pak, internal yang Bapak punya ini yang bertiga sekarang, keahliannya kan pasti beda-beda. Kalau nggak kolaborasinya kan nggak seru. Betul. Bapak di keahlian apa? Temennya boleh cerita nggak Pak masing-masing? Oke, kita ini bertiga, jadi masing-masing punya apa ya, tasnya masing-masing ya. Misalnya dari saya dulu ya. Kalau saya lebih ke manage organisasinya, Siap. sistem manajemennya, Siap. bantu bisnis prosesnya, sama riset ke market ya, R&D-nya, sama ya operasional lah ibarat kata. Berarti orang depan, Ya striker. orang tengah juga Pak. Orang tengah. depannya ada. Oke, orang depan ada depannya lagi. lebih ke eksekutifnya. Oke. Orang depannya ada eksekutifnya. Siap. Jadi eksekutifnya ini yang konseptor awalnya, konseptor awalnya, ideator awalnya. Siap. Emang ya kita beberapa kali ketemu di suatu event, di suatu kopdar lah ya, gathering, ngobrol-ngobrol sama saya waktu saya masih kerja di bank. Ya, punya ide gini, oke, berapa kali ketemu. Nah itu dari sisi orang konseptornya, jadi dia bicara bisnisnya, bicara decision makernya, sama bicara tentang teknologinya. Siap. Karena kita memang tadinya kita nggak ada CTO-nya, jadi CTO itu mundur ya jadi pegang alih eksekutif sekaligus CTO. Siap. Satu lagi lebih ke strategi salesnya, strategi marketingnya, sama buat apa ya, mungkin lebih ke komunikasinya, publiknya, ke community-nya. Malah di tengah nih, bener di tengah. Karena yang dua-duanya tadi di depan. Berarti Bapak belum ada tukang jaga gawang dong ya Pak ya? Tukang jaga gawangnya ini apa berarti Pak? Keuangannya ya gonta-ganti sih Pak. Nah Pak, itu kalau kita bicara dari tim, sebelum kita nanti oprek Zems ya Pak ya. Ada satu lagi yang saya mau, saya percaya sharing Bapak juga akan membuat membuat masyarakat lebih terbuka. Betul. Apa namanya, fintech. Sekarang kita ngomong aplikasi gitu ya. Kan lagi ngetren Pak 3 tahun terakhir, wah pada bikin aplikasi. Jadi
Coach, kalau saya bikin aplikasi gini gimana ya? Coach, kalau saya bikin aplikasi gitu gimana ya? Terus saya bilang, bikin aplikasi itu bukan aplikasinya doang cuy. Iya, betul, ya. Yaitu ekosistemnya gitu. Nah, Pak, seberapa kompleksnya Pak bangun ekosistem? Ya, ini Pak, jadi kalau dalam membangun suatu bisnis kita perlu adanya bangun community dulu. Ya. Community itu kita punya journey Pak. Jadi Ya. misalnya journey misalnya bagaimana kita riset dulu ke calon mitra ya, Ya. calon mitra kita untuk jadi ekosistem. Oke, kira-kira dari kamu punya produk apa nih yang bisa kita kolaborasikan? Bantuin, Ya, kita bantuin. Jadi mungkin saya waktu itu lebih sharing, bukan menawarkan produk saya dulu ke calon ini, tapi Market research. market research. Kamu punya produk apa nih? Kira-kira kita bisa gabung, bisa kolaborasi dari sisi mananya nih? Oh, kamu punya ini. Aku punya seperti ini. Nanti baru saya cerita. Oh, kita bisa masuk dari sini. Oh, Oke. dari situ kita bisa nyambung. Nah, cuman di situ nggak semudah itu juga Pak. Pasti banyak kita pilih kompetitor, pilih yang seperti dia juga pilih yang seperti kita, cuman mungkin menurut dia kerjasamanya enak gitu kan. Itu dari sudut pandang market. Ya. Selain itu apalagi Pak ekosistem yang harus bangun selain market? Dari selain market mungkin stakeholdernya Pak ya. Siap. Ya, stakeholder. Contohnya? Misalnya, keterlibatan dengan asosiasi atau government misalnya. Perizinan, terus dengan legalnya juga Pak gitu kan, bagaimana sih ini undang-undangnya seperti apa gitu kan, supaya tidak melanggar gitu kan. Terus teknologinya sih Pak. Ekosistem teknologinya. Ekosistem teknologi yang digunakan itu seperti apa? Dari desainernya, tukang codingnya, macem-macemnya. Betul, banyak Pak. Sakit gigi apa? Sakit gigi. Dari awal sih pasti punya ada ininya ya Pak ya, pasti sistemnya juga ya, arsitekturnya gimana, kita bikin UI-nya seperti apa, experience-nya seperti apa. Kalau orang udah oke, cocok, nah baru kita mulai develop tuh, mulai bangun dapurnya, mulai ngumpul tuh. Pengalaman saya sama Pak Aryo, jadi bangun aplikasi itu kayaknya kalau saya bilang aplikasinya toh gitu ya, nah itu mah paling 3% lah. Kalau udah jadi, ya aplikasi gue udah jadi gitu kan, selamat, baru 3%. Iya, betul Pak. Dan ekosistem yang menurut saya akan harus dibangun mutlak sebenarnya supplier buyer Pak. Siapa yang make, siapa yang ngisi, gitu loh ceritanya. Jadi kalau bahasanya ada aplikasi ojol misalnya, yang mau make banyak tapi nggak ada ojolnya Pak, betul, nggak bisa. Oke, sekarang ojolnya banyak tapi nggak ada yang mau pakai gitu kan. Jadi menurut saya ekosistem yang paling sulit dibangun secara eksternal yaitu customer sama supplier. Nah, suppliernya mesti dikumpulin dulu, didata dulu yang cocok gimana, karena kalau nggak cocok nggak bisa feeding kita juga repot gitu ya. Terus konsumennya juga beragam, kadang-kadang demi sesuap nasi semua diambil-ambilin, malah keroh gitu kan, ceritanya berantakan alurnya gitu kan. Itu seru tuh ekosistemnya. Nah, tadi saya dengar Bapak sudah ada 500 mitra. Perjalanannya juga itu untuk dapat 500 nggak mudah gitu ya ceritanya. Pak, yang similar dengan Zenz, yang menurut Bapak Bapak coba beatnya ke sana siapa Pak? Boleh tahu nggak Pak? Cek toko sebelah nih ceritanya. Oh, cek toko sebelah ya, similirnya ya. Iya. Similirnya banyak sih Pak. Kan Muta pakai Muta? Apa? Muta? Belum pernah dengar? Muta pernah dengar Pak. Oke, sama kayak Muta nggak Pak? Oh, Muta itu ibaratnya bagian dari kami juga Pak. Oh. Muta itu kan kayak misalnya kita datang ke bank, terus ke customer service, ngelihat transaksi saya dari tanggal 1 sampai 30 itu kan. Cuman kan buku tabungan. Nah, kalau ini kan lebih ke arah kita elektronik ya Pak ya, elektronik statement gitu. Ya, jadi bisa dicek dari itu juga. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke produk Zenz ya Pak. Jadi apa sih Zenz lebih detail lagi? Misalnya gini, saya sebagai pengusaha, gitu kan, saya mau punya fasilitas untuk nanti pelanggan saya bayar lebih gampang lagi. Zenz datang dong ceritanya. Nah, sekarang
perannya di mana Pak gitu loh, perannya untuk bisa menjembatani pelanggan saya bayar ke saya lebih gampang lagi. Misalnya saya ada jualan produk di Instagram misalnya, kemudian waktu mereka klik saya punya bio akan masuk ke landing page. Nah begitu dia mau beli bisa pakai Zenz punya fasilitas. Ya, memang kita untuk itu sebenarnya kita bicara layanan B2B ya Pak ya. Oke. B2B ya. B2B itu berarti kita dengan bukan end user. Bapak misalnya sebagai pemilik akun e-commerce apa gitu kan, Ya, CZ. Nah, Bapak jualan produknya Bapak misalnya kan, Ya. kacang-kacangan. Nah, Ya. misalnya ada konsumen mau beli, nah kita bisa sediakan melalui kita ya sistemnya API Pak kalau bahasa orang tekniknya ya. Jadi menyediakan API-nya. Siap. Begitu sudah order produk sudah confirm, nah nanti di situ tinggal ada pilih kayak wallet Pembayarannya. ya, pembayaran belum pembayarannya walletnya kan. Oke. Nah berarti setelah itu diarahkan ke apps-nya kami gitu Pak. Jadi seperti kayak beli apa ya, beli di e-commerce tapi pakai e-banking. Nah cuman nanti kita diarahin ke lewat jadi kita yang nyambungin mereka ke m-banking, kita nyambungin mereka ke virtual account gitu maksudnya. Iya, bisa ke virtual account-nya seperti itu Pak. Rajanya pemain besar di Indonesia siapa Pak? Pemain besarnya apa nih Pak? Yang kayak Zenz, raksasanya, Okay. Big Three. Big Three-nya Pak Ya. ya? Big Three-nya sih saya sebut warnanya aja Pak ya. Boleh. Kalau ini kan kuning. Cia. Ada warnanya, ada ungu, Ya. ada biru, ada hijau Pak. Siap. Ya. Siap. Siap. Namanya kan cek toko sebelah gitu ya. Ungu, biru, hijau. Nah, sama oranye mungkin sekarang ya, ada orange. Oke. Nah, sekarang dengan kompetitor mereka yang katanya sih kan bakar duit lah Pak untuk dapetin pelanggan segitu banyak gitu ya. Apa siasat Bapak untuk juga bisa eksis di dunia ini? Supaya kita bisa eksis. Ya, kita bisa eksis intinya sih ya tadi kan untuk awal pasti kita udah bangun ekosistem dulu Pak ya. Udah bangun ekosistem, kita running bisnis kan. Running bisnis, kita tidak semerta-merta cuman hanya mengandalkan fitur yang udah ada. Tapi setelah running bisnis pasti mungkin beberapa nasabah atau customer bertanya, tolong dong tambahin fitur ini, tolong dong tambahin ini. Nah itu kita udah siapkan, udah ada roadmapnya, udah ada blueprintnya. Jadi kita jangan habis untuk berinovasi atau berimprovisasi Pak gitu. Jadi gitu. Nah paling endingnya ya kalau misalnya ada the last ya, itu misalnya ya let's say misalnya ada yang mau kolaborasi dari korporasi besar ya itu nanti kita bisa dibicarakan lagi. Siap. ZENDS. Z Pak. Z. Belakang Z. Oh belakangnya juga Z. Iya Pak. Zenz. Saya coba download nih ya. Di Android. Ya ini Android. Cross border ya. Ya cross border, cross payment system. Siap. Wih, bintangnya masih 4,8 nih. Siap. Masalah ceruk pasar. Tadi Pak Aryo bilang kita lagi coba nemuin ceruk pasar yang belum terjamah. Yes. Betul kan ya Pak ya? Betul Pak. Bapak juga main di area UMKM. Ya. Nah, kira-kira apakah UMKM ini bahasa saya ya kalau saya lihat sih belum 100% juga pakai yang tadi yang ungu lah, yang hijau lah, yang orange lah. Nah, sekarang kalau si kuning ini mau masuk gitu ya, biar makin tajam Bapak mau nyasarnya ke siapa Pak? UMKM-nya Pak. UMKM-nya kita mau menyasarnya ke mereka yang memiliki produk-produk yang belum pernah ya ibaratnya rumah tangga Pak, produk rumahan. Jadi memang belum seperti kayak contoh sekarang tuh kayak apa ya, kopi susu yang udah banyak cabang, kita mungkin sudah banyak terjangkau. Siap. Nah, cuman kalau yang kopi atau produk yang belum banyak dibina, belum banyak diekspos, tapi mereka sudah ada pelanggannya nih, setiap bulan sudah punya ada retention pembelian.
Nah dari situ kita mulai pendekatannya dari situ. Warteg misalnya deh Pak. Warteg bisa juga Pak. Cuman kita lebih ke nyasarnya ke warung sih Pak. Warung-warung Beli barang-barang lontong. Barang-barang kelontong, kebutuhan harian gitu Pak. Sebenarnya yang tiap hari kan. Cuman kalau warteg itu nanti perlu strategi baru sih Pak untuk penetrasi ke sana gitu. Karena saya lihat sih kayaknya warteg masih bener-bener cash keras. Cash keras Pak. Ya, jadi kalau ada yang bisa masuk ke warteg, bisa apa ya, mengedukasi mereka untuk cashless gitu kan ceritanya kan. Cashless society Pak ya. Betul. Itu pangsa pasar warteg besar sekali Pak. Warteg Padang gitu kan ceritanya, rumah makan kecil-kecil gitu kan. Warung-warung. Iya. Nice. Itu salah satunya. Warung kelontong, persaingan Bapak kan ada di Big Two ya bahasa saya ya. Maret itulah ya, Maret itu ya. Mereka kan pasti udah ada sistem pembayaran yang begitu lengkap gitu ceritanya. Kalau itu sih jatuhnya retail Pak ya. Retail store ini di bawahnya lagi. Jadi warung apa ya? Warung. Itu juga masih banyak Pak. Warung masih banyak. Betul. Oke. Saya percaya itu belum teredukasi dengan baik, tapi kayaknya saya pernah dengar gini Pak. Warung-warung itu justru di-approach sama kayak buat bayar PLN, buat bayar beli token, beli pulsa gitu loh ceritanya. Jadi kalau kita bisa deketin langsung ke mereka, harusnya kan mereka sudah gadget minded. Kemudian mereka sudah tahu bagaimana cara mendapatkan uang dari sana gitu loh ceritanya. Nah, keuntungan bagi si mitra ini apa Pak? Kalau misalnya menggunakan fasilitas Bapak. Mitranya nih berarti si warungnya. Warungnya. Berarti kalau dari sisi warungnya keunggulannya menghemat ongkos kirim. Misalnya ya konsumennya nggak perlu datang. Terus cukup ada dari kurirnya warung lah ya. Itu bisa nganterin barangnya gitu kan. Paling gitu kita bisa menghemat ongkos kirim, menghemat waktu sama mengeduket lagi Pak, Mungkin ada reward gitu Pak. Jadi setelah sekian transaksi 1 juta misalnya gitu kan, terus ada poin 10, 10-nya bisa ditukar jadi apa gitu kan. Bisa juga Pak seperti itu, poin reward. Jadi ya ibaratnya balik lagi ke dalam ekosistem itu Pak. Jadi uang yang sudah ada di dalam ini aplikasi ya dibelanjakan lagi untuk produk-produk yang pasti. Dan saya lihat cukup pinter Pak di awal-awal yang hijau tuh ya Pak ya. Dia mengikatnya dengan koperasi. Jadi simpan pinjam Pak. Koperasi ya, koperasi kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dimana yang memakai jasanya mereka adalah anggota. Kemudian si anggotanya ini dapat fasilitas. Misalnya saya beli token lah ya, beli uang sama mereka, sehingga pada saat saya memakai uang dari mereka gitu ya, harga saya lebih murah belinya gitu loh ceritanya. Ya, tapi memang Bapak ya balik lagi tadi ekosistem. Siapa yang funding fathernya di belakang, yang punya kepentingan bahasa saya yang punya kepentingan, misalnya saya lihat yang hijau ini kan support by misalnya Astra. Jadi Astra punya kepentingan, pengen tahu gitu loh, berapa sih jumlah pemakai motor, berapa sih jumlah pemakai mobil gitu ceritanya, sehingga mereka bisa lihat spare part yang mereka mau buat produksi setiap tahunnya bisa kelihatan dari jumlah pemakai itu. Jadi salah satunya menurut saya itu yang bisa jadi funding fathernya kita. Jadi kalau kita Bapak masuknya ke warung-warung kan berarti funding fathernya justru misalnya raksasa, misalnya pemain FMCG ya Pak ya. Betul. Mereka kan pengen tahu berapa banyak sih transaksi yang terjadi di sana, kemudian dapat hadiahnya apa, jadi bisa diikat sama mereka kira-kira gitu kan. Sekarang besar banyak Pak, kita bicara Sosro, Wings, Orang Tua, Indofood gitu kan ceritanya, Mayora, itu kan pemain kelontong yang saya percaya pada saat Bapak bisa jadikan mereka jadi funding father gitu ya ceritanya ya, dan hadiahnya itu justru produk-produk mereka gitu kan ceritanya. Itu
saya rasa menarik Pak gitu, Ya, bisa ke sana. bisa juga sih Pak. Masuk. Oke. Itu masuk bisa masuk banget. Selain di warung ya atau di UMKM, Ya. memang kita nggak jauh-jauh lagi sih Pak ke industri keuangan. Cuman ke industri keuangan itu lembaga-lembaga keuangan yang let's say belum sekelas perbankan, yang sistem digitalisasinya belum mature atau belum sempurna, tapi mereka punya banyak nasabah. Sebut saja seperti kayak koperasi misalnya ya, koperasi seperti kayak kayak BMT Pak, lembaga keuangan tapi yang berbasis syariah gitu kan. Terus seperti kayak BPR atau mungkin perusahaan-perusahaan multi finance atau leasing yang masih middle lah ya, atau mungkin atau apalah ya dari situ. Nah mungkin mereka kepikiran juga mau develop something gitu kan, cuman terkendala resource atau ke andai kata perizinan gitu kan, karena mungkin andai kata mereka develop baru sistem seperti ini wallet, pasti dia harus bikin sister company dulu kan. Nggak bisa company yang udah ada. Let's say company itu misalnya izinnya misalnya apa ya, modal ya, pemodal Ventura, tapi kan pasti dia izinnya itu dapat dari OJK-nya, bukan seperti kayak sistem pembayaran. Nah mungkin mau nggak mau dia harus kerjasama Pak gitu kan dengan mitra yang baru ini, atau mungkin yang datanya belum terlalu banyak gitu kan, atau mereka takut datanya disebar kemana-mana, ke luar negeri atau mana. Nah mungkin ya kita bisa masuknya dari situ Pak. Oke. Pak, tadi juga di awal sebelum kita masuk Bapak ada ngobrol tentang kiriman uang ya Pak ya. Betul. Jadi Bapak ada fitur juga bisa kirim uang. Fitur ada bisa Pak. Kalau kirim uang ke luar negeri misalnya gitu kan ceritanya. Pak, kenapa kirim uang ke luar negeri itu masih ratusan ribu gitu loh Pak ceritanya. Misalnya saya mau kirim 10 juta, 20 juta itu masih kena 400 ribuan gitu loh ke Jepang. Kenapa segitu mahalnya sih Pak? Apa yang membuat itu jadi mahal sih Pak? Remittance ya? Remitansi ya, oke. Remitansi itu memang konsepnya udah dari dulu Pak ya, dari tahun 90-an ya mungkin ya. Ya itu sebenarnya saat sistem yang berfungsi memindahkan uang dari negara A ke negara B dengan individu atau perusahaan dengan nama yang sama atau berbeda. Itu untuk konsepnya dulu ya. Nah tujuannya ya pertukaran valuta asing, tapi bukan kita jual beli doang, tapi kita jual beli dan kirim gitu Pak. Jadi betul. Jadi memang kenapa bisa mahal, kalau konsep yang tradisional itu misalnya dari agent lempar ke cabangnya dulu misalnya. Nah dari itu cabangnya ke pusat, dari pusat ke central bank, dari central bank itu ke G2G-nya ya, ke corporate bank yang di luar, central bank yang itu juga ya, si negara lain, outbound-nya ya, central bank-nya, lalu ke bank pusatnya untuk pertukaran transaksinya, ke cabangnya, baru ke agent. Jadi ada berapa middleman? mata rantai. Ya, jadi panjang lah mata rantainya. Seperti kayak jadi intinya distribusi uang juga lah ya. Distribusi uang Pak sebenarnya. Oke, itu yang menjadi mahal. Ya. Nah itu bisa didisrupt ya. Oh itu bisa Pak, bisa didisrupt dengan teknologi. Gitu, Betul. Ya keamanannya mesti terjamin. Tinggal kekhawatiran seluruh dunia adalah ini uang apa nih, gitu ya, kan ceritanya. Ya. Mereka khawatir tentang terorisme, narkoba, yang menurut saya kejahatannya 0, sekian persen tapi mengganggu ekonomi 99, sekian persen gitu. Bisa goyang ekonominya. Pengalihan isu bisa ke betul. Padahal sebenarnya kalau seandainya misalnya ya terorisme sama narkoba misalnya atau pencucian uang itu nggak ada, wah ini Pak dahsyat ya Pak ya. Ya, dahsyat banget Pak. Jadi memang kita punya suatu compliance team juga Pak. Jadi bagaimana sih cara mendeteksi anti pencucian uang, dan kita juga udah pernah ikut trainingnya juga, lumayan sih itu Pak ya, ikut trainingnya APU, PPWT. Intinya kita prinsip mengenal dan mengetahui nasabahnya itu seperti apa Pak, gitu kan. Nasabahnya seperti apa, identitasnya seperti apa, lalu tujuannya ke siapa, sama
source dan purpose fundnya itu untuk apa gitu sih. Paling gitu. Panjang lah Pak kalau gitu kan. Itu dari training itu compliance anti pencucian uang itu mungkin sebagian besar ya. Teknisnya mungkin segini bukunya Pak. Oke. Nah, sekarang timnya ada berapa orang Pak? Kalau timnya kita untuk founder kan 3 Pak ya. Untuk developer sama desain itu ada sekitar 7. Terus untuk yang bantu administrasi 1 orang. Jadi bantu administrasi sama ke review keuangan gitu 1 orang. Tadi 7 orangnya bagian developer. Developer Pak. Jadi dia ada developer sama desain Pak. Jadi 7. Masih ngedesain terus memang? Enggak sih Pak. Terus? Desain. Cuman ya paling untuk lebih ke core-nya aja Pak. Core-nya jadi security sistemnya sama ke mobile ya tuh bagaimana. Teknis semua tuh orang-orang teknis. Oh itu orang teknis Pak gitu kan. Oke. Berarti Bapak kalau saya bilang ini jualannya teknologi ya Pak ya? Sebenarnya ya bukan konten ya Pak ya? Kita lebih menjualnya ya fasilitas ya, teknologinya ya. Fasilitas. Kalau saya kan teknologinya mesti ada, mesti juga ada kontennya gitu loh ceritanya. Nah, kalau Bapak nggak jual konten gitu. Kita perbandingannya let's say 70% teknologi, kontennya 30%. Nah, kontennya apa Pak? Kontennya? Kontennya ya intinya sih begini Pak. Misalnya kayak ya seperti yang tadi di awal cerita, kita ngapain sih repot pergi jauh, kita ngapain sih repot ngantri. Cuman dari situ kan mikir sarannya seperti apa. Ataupun konten yang kedua misalnya pada jam 12 malam, ini contoh ya, jam 12 malam si A kerja di Hongkong gitu kan, tiba-tiba ditelepon ibunya, "Dek, kirimin uang dong." Belum Pak. Oh ya belum. Itu langsung Bapak sakit. Iya, Dek, Bapak sakit. Dek, besok adekmu yang SMA harus ujian, butuh uang sekolah. Bapak kan udah pensiun, udah ini. Bisa tolong nggak? Kan kamu lumayan kerja di Hongkong gitu kan. Malam ini gitu. Wah, malam ini. Kalau ke konvensional nggak mungkin. Harus besok pagi datang dan mungkin bisa nyampe uang 3 hari 4 hari. Nah dari situ sih mungkin kita bisa angkat kontennya seperti itu Pak. Oke, berarti Bapak mulai bikin fitur ya? Fitur inilah, fitur itulah. Ya jadi memang yang kita jual itu lebih ke kemudahannya Pak, kemudahannya cepat untuk bertransaksi. Nggak perlu repot lah, nggak perlu ribet gitu. Nah sambil nungguin semua perizinan keluar, ini udah bisa sebenarnya dipakai selama memang dia udah percaya sama si Zenz gitu ya. Dan sudah didaftarkan, sudah ada sandbox gitu ya semuanya ya. Sudah didaftarkan juga Pak ke KPW DKI Jakarta ya. Oke. Pak, mungkin terakhir apa sih Pak pesan buat masyarakat? Pesan buat masyarakat? Ya, terhadap apa yang Bapak lagi lakuin. Oke, pesan buat masyarakat sih sebenarnya yang sedang kami lakukan ini memang pelajari dulu apa produknya, misalnya pelajari dulu bagaimana cara kerjanya, seperti kayak kita mau mempelajari namanya investasi atau kita mau mengetahui sesuatu hal yang baru, cari tahu dulu apa ya namanya resikonya dulu, baru returnnya, dan pelajari dengan orang-orang pelakunya. Kata misalnya saya nanya tentang kayak coach atau apa gitu kan, nah Pak Gendro, bukan saya tanya ke yang lain gitu. Saya misalnya tentang fintech atau apa, yang ditanya ya orang-orang yang paham tentang teknologi, paham tentang industri keuangan seperti itu. Gitu kan. Jadi mungkin terakhir Pak, yang saya juga mau minta Bapak, kenapa Anda harus cashless? Kenapa Anda harus cashless? Ya, itu dia. Kenapa Pak? Kenapa harus cashless? Nah, banyak Pak. Nah ini kan kita masa pandemi ini kan memang didorong untuk cepat harus jadi produk, harus launching. Pernah dengar cerita nggak Pak? Di negara Eropa bayar uang atau pengembalian uang itu dari situ bisa menyebarkan suatu kuman pandemi lagi. Nah, jadi uang kertas yang udah mungkin lecek-lecek dari pasar, dari mana, dari ini, nah pinjam sini terus
saya pegang terus saya pegang bagian pindah lagi ke bagian yang lain, pindah lagi ke yang lain. Nah itu mungkin dari situ penyebaran virus nomor penyebaran 1. virus nomor 1 ya. Tadinya itu bukan nomor 1 Pak, karena Iya. belum ada corona. Ya, yang pertama adalah uang palsu. Yang pertama orang palsu. Pusing tuh pakai Iya, uang Pak. palsu. Kalau $1, $100 sakit Iya. gigi gitu kan. Sama ini Pak, kayak Bapak pernah belanja di suatu toko Ya. atau mana, Ya. uang pas aja ada nggak? Atau kembalian? Enggak, masih ada Pak, terjadi tuh Pak, tukang Masih ada? parkir. Ah. Ma, ada uang kecilnya aja nggak? Ngeselin, mendingan pakai ini dah. Nah, kadang- Langsung imani apa segala macam gitu Kadang kan. ini Pak, kadang-kadang dikasih permen gitu kan. Pak ini kembaliannya ini permen aja Pak. Maaf ya. Disumbangin boleh nggak Ya, gitu. gitu kan. Ya, kalau sumbangin ya disumbangin boleh nggak? Iya, iya, iya. Kembalian permen Iya, gitu iya. kan. Jadi nggak fair ya, Nggak uang fair. kita diminta gitu ya, dua. Kadang kan ada orang yang maaf nih, misalnya nggak ngerokok kan, kasih kembaliannya atau dibayar, ini kasih rokok misalnya 1.000 perak kan target Iya, gitu iya, kan. iya. Kan Tambah misalnya- lagi uangnya uang rusak Pak. Kadang Aduh, iya. dilem sini, dilem Iya, sana. iya. Mau lempar ke sana orang nggak mau terima, tukar ke Bank Indonesia susah jauh Benar, gitu kan Pak. ceritanya. Jadi yang pasti kalau Anda belum cashless, yang pertama ribet, itu udah nomor Ribet, 1. Pak. Kedua, masalah uang palsu. Iya. Ketiga, dapat permen mulu, dapat rokok. Iya. Yang keempat, masalah kuman gitu ya. Iya. Kalau Anda masih cashless gitu ya. Hmm. Yang kelima, kayaknya kok hari gini gitu ya Iya. nggak pakai cashless, karena saya lihat gini Pak Aryo. Begitu saya jarang pakai uang cash sekarang. Ya betul Pak. Karena promonya banyak. Banyak promonya Pak. Satu gini Pak, yang tambah lagi alasan keamanan sih Pak sebenarnya. Keamanan ini misalnya semakin sering kita bolak-balik ngantri ke ambil Kebaca, uang, kebaca. ke ATM, kebaca misalnya ada Ini sering kesini, sering ada kesana. orang iseng Iya. ngecek, ini sering kesini nih, Iya, iya, kita iya. pepet yuk gitu kan. Iya, iya. Cerita gitu. Iya, Kalau iya. cuman jumlahnya cuman dikit ya nggak apa-apa, cuman kalau udah berapa Ratusan banyak, juta ngumpulinnya bertahun-tahun, Betul, ya betul, kan, kerja betul. keras keringat bertahun-tahun. Belum resikonya Nah, wah Pak. Paman saya kena tembak kaki. nah, itu Udah resiko, uangnya Pak. hilang terus dipecat, kakinya pincang kan, stres Pak. Resiko Pak. Kasir gitu ya. Amit-amit, Jadi apalagi uang pesangon misalnya Pak ya. betul. Jadi Nggak- satu masalah keamanan tadi, perampokan. Iya. Kedua masalah kerepotan. Iya. 3 masalah penyakit. Iya. 4 masalah kembalian. Permen. Permen gula mulu Pak. Gula mulu. Yang kelima tadi masalah ya banyak deh ya. Banyak sebetulnya. Jadi kalau Anda nggak mulai sekarang, Mm-mm. terus kapan lagi? Iya. Kita ceritanya. Jadi buruan download Zen sekarang, Oke. cari tahu kelebihannya, kekurangannya. Nggak ngerti ini, tanya langsung Mama Aryo Utomo, cek Instagramnya, YouTube-nya, tanya lah yang lebih jelas. Dan menurut saya pada saat kita udah mulai mengenal siapa itu produknya, apa itu produknya, saya percaya kita juga bisa membantu semua pelaku Indonesia untuk menuju ke cashless society. Terima kasih Pak Aryo. Sama-sama Pak Gendro. Saya Gendro Salim. Sampai ketemu di AHA berikutnya. Sampai jumpa di AHA berikutnya.